Yang penting itu gini Pak, kita harus tahu kadar yang tepat seperti apa. Itu ada teori untuk mengeceknya Pak nanti. Jadi baik dari bahan basah ataupun yang kering, nanti setelah kita aduk rata, itu kita ambil, kita genggam, kita sekuat-kuatnya, terus kita lepas. Kalau ini tidak ambyar, menggumpal, tapi tangan tidak basah, itu berarti sudah tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Dumba Lestari dimanapun Anda berada, hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu agung ya. Ini seneng Pak Badrul. Nah, Pak Badrul ini dari Selopuro. Kalau saya ini kecamatannya Samben, jadi masih tetangga kecamatan. Kalau ini Pak Sinten? Pak Yasin. Pak Yasin dari Karangsemanding ya. Ya. Karangsemanding itu artinya dekat saja Karangsemanding. Alhamdulillah hari ini bermaksud kedatangan dari Pak Badrul, Pak Yasin ini mau melihat langsung cara pembuatan fermentasi. Nah sebenarnya pembuatan fermentasi itu mudah sekali. Mungkin ada di antara para pemirsa itu sudah bosan kalau namanya membahas proses fermentasi. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya mudah dan tidaknya itu karena kita tahu atau atas dasar pengetahuan Pak ya. Jadi kalau meskipun mudahnya seperti apapun, kalau kita nggak tahu ya namanya nggak mudah. Ya. Terus nanti mungkin ada pertanyaan Pak sebelum kita mulai pembuatan fermentasi. Sementara saya ikut alur saja Pak Muslimin. Maksudnya gini, mungkin sementara itu sebelumnya itu punya unek-unek tentang fermentasi. Ya, yang saya ketahui selama ini fermentasi kan hanya terbatas untuk makanan-makanan misal kayak tape gitu. Apakah aromanya seperti tape? Iya, apakah ini juga seperti itu kayak dibibit atau jemur atau gimana gitu? Ya, gini sebenarnya memang ada kemiripan antara silase dan fermentasi. Terus baru kemarin Pak itu saya juga istilahnya sebenarnya bukan debat, tapi intinya adu argumen. Nah, ternyata dia itu sarjana peternakan. Nah, karena apa? Karena ternyata di akhir argumen tadi terus saya diminta coba kalau bisa Bapak tunjukkan skripsi dan atau disertasi Bapak tentang peternakan kan gitu. Lah masalahnya apa sebenarnya sepele. Saya mengatakan kalau bahan yang difermentasi itu adalah salah satu tujuannya meningkatkan nutrisi. Nah, mungkin proteinnya jadi naik. Terus TDN itu juga naik. TDN itu intinya agar pakan yang kita miliki itu menjadi lebih sempurna penyerapannya, jadi lebih maksimal. Itu kan berarti kan nutrisinya naik ya. Nah, terus ketika saya bilang kan awalnya ada pertanyaan, pakan saya fermentasi 9 hari saya buka, itu apakah sudah jadi kan gitu. Lah sebenarnya kalau mau ngomong jadi atau tidak, ibarat masakan itu kan belum masak ya, belum jadi. Tapi itu pun juga sudah banyak manfaat. Misalnya bahan-bahan yang kering yang saya fermentasi itu dari banyak yang sifatnya lembut sekali seperti berdebu itu, kalau kita fermentasi itu kan jadi agak mamel itu ya, itu jadi bisa mengurangi sebab sakit mata misalnya. Kalau masih sangat kering berdebu terus domba itu mau makan, itu kan bercampur menghembuskan nafas, itu kan jadi mabul-mabul itu lah, artinya mengenai mata itu juga bisa menyebabkan sakit. Kalau difermentasi itu tidak. Terus sementara kalau domba istilahnya 3 atau 5 itu kan mungkin sekali nyampur bisa untuk seminggu atau 2 minggu atau lebih lah. Sementara kalau seperti saya itu buahnya itu kan harus menyiapkan banyak sekali bahan. Misalkan 1 hari 1 drum kebutuhannya. Kalau nanti kita fermentasi 28 hari lagi, berarti kita harus sedia pakan 1 drum kali 28 persiapannya. Itu kalau saya sendiri kan kewalahan. Jadi kadang saya itu langsung saya berikan. Itu juga sudah banyak manfaat. Lah, akhirnya terkait dengan yang 9 hari tadi itu saya sampaikan.
Kalau bisanya diberikan tetap bisa. Cuma kalau mengenai nutrisi, saya rasa belum ada pertambahan atau belum bertambah. Nah, intinya yang digarisbawahi adalah belum bertambah. Lah, sehingga disitulah saya itu misalnya terus dikejar. Terus yang saya tuh nggak paham kenapa ternyata dia menyampaikan kalau fermentasi itu tidak menambah tapi memaksimalkan nutrisi atau misalnya TDN tadi ya. Dicontohkan yang awalnya TDN-nya hanya 7, penyerapannya hanya 7%, ketika difermentasi bisa menjadi 17%, berarti kan sangat meningkat. Terus saya bilang, ya, dari 7 menjadi 17, mengapa kok nggak bisa dikatakan bertambah? Ya toh? Nah, dari 7 menjadi 17. Lah, kalau nggak bertambah mestinya tetap 7. Sebenarnya kan hanya permasalahan bahasa. Tapi ternyata beliau akhirnya juga mengatakan setelah diminta menyampaikan disertasi atau skripsi saya, terus intinya mungkin sebenarnya satu arah cuma beda bahasa. Lah ya kalau cuma beda bahasa kenapa kok masih dipermasalahkan? Tapi yang jelas-jelas guru matematika pun mungkin juga bilang setelah dari awalnya 7 menjadi 17 pasti kan tambah. Itu yang pertama. Yang kedua dari proses fermentasi. Tadi kan antara silase dan fermentasi ya. Kalau fermentasi itu memang prosesnya menambah bahan-bahan lain, misalnya aditif atau yang nanti bisa menyebabkan pertambahan nutrisi tadi. Nah, jadi perlunya kita tambahkan tadi saya nggak tolong berikan kan apa molase, terus juga probiotik. Nah itu berarti kan kita menambah. Beda dengan silase. Silase kita misalkan kebun jagung itu setelah kita cacah langsung kita kita simpan di tempat yang tertutup atau kedap udara, itu cukup, namanya silase, tidak menambahkan bahan-bahan lain. Tapi silase itu juga tidak ada tujuan untuk meningkatkan nutrisi, jadi tetap apa adanya, cuma fungsi utamanya mengawetkan bahan makanan. Jadi sekarang misalkan ada bahan makanan yang istilahnya banyak sekali bahasanya. Ya pas stok panen pakan buahnya suatu ketika bisa langka. Lah itu sekarang ini kesempatan kita untuk menyimpan atau istilahnya kita menabung pakan. Nah, itu yang nantinya bisa kita manfaatkan ketika bahan-bahan tersebut sudah tidak ada lagi, gak langka atau musiman satu musim biasanya kan gitu. Jadi silase itu seperti itu. Kalau fermentasi selain mengawetkan juga yang utama itu menambah atau memaksimalkan, meningkatkan nutrisi tadi. Intinya begitu. Jadi sekilas kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau setelah membuat sehari kita berikan juga nggak apa-apa. Kalau di ternak saya itu juga yang jelas untuk makan itu nyatanya juga sudah meningkat. Kemarin juga pernah saya sebutkan, saya kan punya bahan-bahan yang sudah lama, sudah apok. Nah itu ketika kalau diberikan langsung itu tidak mau. Akhirnya saya olah melalui fermentasi itu, meskipun nggak terlalu lama penyimpanannya, katakanlah begitu membuat langsung saya berikan sampai habis, itu juga sudah dia sangat meningkatnya banyak, daya makannya itu meningkat banyak, palatabilitasnya kembali tinggi, aromanya juga tambah harum. Tapi soal gizi saya nggak jelas karena masih sebentar, istilahnya belum banyak peningkatan. Iya, intinya seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin Pak? Bahan molase nih Bang. Bahannya molase. Oh kalau molase itu tetes Pak, istilahnya tetes tebu. Itu apa yang dicacari ngono? Jagung itu silase. Bahan silase. Bahan silase. Silase itu intinya Pak, dari bahan-bahan basah ya Pak ya. Ya kebanyakan basah ya, cenderung basah. Kalau kering kan yang jelas kan sudah awet ya, tanpa kita tanpa kita tempatkan di kedap udara itu sudah awet. Kalau bahan kering, kalau yang fermentasi itu memang bahannya kering ya Pak ya. Basah juga bisa. Bisa. Ada fermentasi basah, ada fermentasi kering. Kalau saya cenderung kering. Karena memang intinya saya itu kan ternak yang anti ngarit.
Ya sifatnya kan Ya maklum lah pegawai. untuk sampingan. PNS pegawai non stop. Betul. Mungkin untuk perbedaan antara yang fermentasi kering dan basah itu dari sisi apa ya Pak? Mungkin bagusnya gimana atau kurang baiknya gimana itu bisa Ya. dengan terangkan. Mengenai fermentasi memang ada fermentasi dari segi bahan ya. Iya. Fermentasi basah dan fermentasi kering. Kemarin juga ada yang sempat mungkin salah paham ya. Salah pahamnya dianggap kok ada fermentasi kering. Setahu saya fermentasi itu ya nggak basah nggak kering. Karena kalau basah nanti busuk, kalau kering nggak jadi. Nah, jadi yang dimaksud fermentasi basah ataupun kering itu adalah bahannya. Kalau bahan basah misalnya dari jauhan, tebon, Iya. jerami yang baru itu atau daun-daun lain itu namanya bahan basah. Kalau bahan kering misalkan kita ambil dari limbah-limbah industri yang ada di toko itu seperti kulit ya kopi. janggal, kulit kopi, terus katul, Iya. kemudian ada namanya CGF, DDGF, polar, itu semuanya bahan kering. Nah itu jadi nanti yang membedakan sebenarnya kuncinya ada di kadar air. Jadi kalau bahannya basah Iya. itu harus maksimal 30% kadar airnya. Kadar air yang ada di bahan. Jadi kalau masih seperti odot, terus kolonjono itu harus kita layukan dulu. Jadi kalau langsung itu biasanya nggak jadi karena terlalu basah. Karena ketika proses fermentasi tadi kita juga akan menambahkan air. Karena kan molase tadi kan perlu kita tambahi air ya. Iya. Jadi semakin basah nggak jadi. Bosok. Tapi kalau busuk. Busuk. Nah, kalau dari bahan kering itu lebih mudah. Nah, ketika nanti terlalu basah, kita tambahkan bahan lagi setelahnya kan gitu untuk menanggulangi terlalu basah tadi. Kalau kurang basah ya kita tambahi. Nah, yang penting itu gini Pak, kita harus tahu kadar yang tepat seperti apa. Itu ada teori untuk mengeceknya Pak nanti. Jadi baik dari bahan basah ataupun yang kering, nanti setelah kita aduk rata, Iya. itu kita ambil, kita genggam, kita sekuat-kuatnya, terus kita lepas. Kalau ini tidak ambyar, menggumpal, Oh iya. tapi tangan tidak basah, itu berarti sudah tepat. Oh. Tapi kalau kita peras, menggumpal, tapi ketika kita meras tadi sampai ketes atau ini terlalu basah, berarti itu kebanyakan kadar airnya masih terlalu banyak. Jadi bahan basah juga seperti itu sama. Jadi kalau sudah seperti itu sudah pas. Tapi kalau kita peras sekuat-kuatnya, terus kita lepas ini masih ambyar, berarti masih kurang air. Kuncinya cuma di situ. Jadi intinya untuk hasil dari fermentasi basah maupun kering itu hasilnya sama ya, Pak ya. Sama, Ketika sama. akan diberikan ke ternak itu. Sama. Ya sama. Atau mungkin mempengaruhi tentang apa ya istilahnya minumnya dari ternak bagaimana kalau kering mungkin lebih banyak kalau basah tidak begitu apa gimana? Oh iya, kalau soal kebutuhan minum, ketika makanan yang kita berikan itu ada kadar airnya lebih tinggi, itu juga mengurangi minumnya. Ya, tapi tidak masalah. Sebenarnya kan minum itu sesuai dengan kebutuhan. Dia sudah bisa mengukur sendiri, makanya perlunya kita sediakan harus tersedia intinya. Jadi dia bisa minum sesuai kebutuhannya. Beda lagi kalau nggak sediakan, mau minum nggak ada lagi. Beda lagi. Puasa. Ya betul. Iya. Itu ya, Pak Yasin, Pak Siap. Badrul. Iya yang jawab. Monggo. Semoga bermanfaat. Terus langsung kita Praktekkan. praktek ya. Ya, Nanti ya. untuk video, mohon maaf mungkin kita skip. Cuma yang inti ini tidak, karena apa? Ini prosesnya banyak, kalau banyak juga membutuhkan waktu lama. Ya. Nanti kalau terlalu lama, yang menyimak juga pasti ya nggak telaten lah ya, terlalu panjang. Jadi intinya misalkan pertama bahannya dari katul kita hamparkan. Yang kedua bahan pokok lain, terus ketiga kita kasih campuran molase dan probiotiknya tadi, misalnya seperti itu. Baik, langsung aja kita mulai ya. Ya. Silakan. Simak terus video kita.
termasuk niki Pak, niki kan saged di anu. Saged ditingali. Iki kan pun apek nintine iki. Apek toh? Apa iki? Aslinya ini sentra, cuma karena sudah lama Enggak dipakai. nah ini kalau Di ya karena kan datangkan kan banyak tuh Pak. Datangnya banyak yang nggak habis-habis kan pasti apa? apek. Ini sudah nonolen. Nah ini kalau seperti ini kita berikan mesti nggak pada senang Pak. Lah ini bahasa wis ngelompok seperti ini.